103-102 dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan judul Vaksin COVID-19 dalam Perspektif Aksiologi. Namun, sebelum saya berbicara lebih jauh mengenai judul tersebut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai COVID-19. COVID-19 merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ini muncul pertama kali di Wuhan pada tahun 2019 dan dapat menyebar dengan mudah melalui droplet dan kontak jarak dekat. Gejala ringan yang biasa diderita oleh penderita COVID-19 ialah demam, batuk, sesak napas, sakit kepala, diare, dan myalgia yang nantinya dapat berkembang menjadi ARDS dan bisa berujung kepada kematian. Situasi COVID-19 di Indonesia saat ini menurut data dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tertanggal 14 Mei 2021 tercatat sebanyak 1.734.285 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Sementara untuk gambar sebelah kiri, itu merupakan gambar dari peta risiko COVID-19 di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri juga telah mengupayakan program vaksinasi dengan melakukan diplomasi bilateral maupun multilateral untuk memastikan ketersediaan vaksin COVID-19 bagi rakyat Indonesia. Akan tetapi, sebagian rakyat Indonesia masih enggan dan ragu untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Menurut hasil survei yang telah dilakukan oleh Kata Data Insight Center atau KIC, yang telah dilakukan pada tanggal 13 hingga 16 Februari 2021, tercatat sebanyak 51,7% dari generasi Z, 45,9% dari generasi Y, 34,9% dari generasi X, dan 23,7% dari generasi baby boomer belum bersedia untuk divaksinasi karena khawatir dengan efek samping, keamanan, efektivitas vaksin, dan lain-lain. Vaksin sendiri merupakan produk biologis yang berisi antigen dari mikroorganisme, bagiannya, atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sehingga aman. Nah, cara kerja vaksin sendiri dengan cara menimbulkan kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu, sehingga apabila terpapar nantinya, kita tidak akan sakit atau hanya sakit ringan saja. Nah, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, vaksin COVID-19 ini akan aman dan efektif jika diikuti dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang tertib. Tahap pengembangan vaksin sendiri terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap praklinik, tahap kedua yaitu tahap klinis yang terdiri dari fase 1 hingga fase 3, dan yang terakhir penetapan penggunaan vaksin. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang filsafat ilmu. Filsafat ilmu sendiri merupakan kajian atau telaah secara mendalam terhadap hakikat ilmu. Filsafat ilmu memiliki 4 landasan, yaitu yang pertama ada ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi, dan yang keempat adalah logika ilmu pengetahuan. Ontologi merupakan ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada dengan mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Epistemologi merupakan ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan tata cara, teknik, atau prosedur dalam mendapatkan ilmu dan keilmuan tersebut. Selanjutnya ada aksiologi, yang merupakan cabang filsafat tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan yang dapat digunakan untuk menjawab suatu pertanyaan. Dan yang terakhir ada logika ilmu pengetahuan yang menyatakan jika ilmu pengetahuan diciptakan agar dapat diterima oleh nalar manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan pembahasan dengan landasan aksiologi.
Nah, sebelum vaksin COVID-19 ini ditemukan, pemerintah Indonesia sendiri juga telah menyusun beberapa kebijakan untuk menghadapi pandemi COVID-19 di berbagai sektor kehidupan. Salah satu contoh di sektor kesehatan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan 2019 coronavirus disease sebagai salah satu nilai aksiologisnya. Vaksin COVID-19 dalam perspektif aksiologi. Keraguan yang muncul dari masyarakat terhadap keamanan maupun keefektivitasan vaksin COVID-19 itu akan memunculkan berbagai pertanyaan-pertanyaan kritis. Nah, dengan menggunakan aksiologi sebagai sarana untuk menemukan jawaban yang rasional, masyarakat diharapkan mampu mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kritis mereka, sehingga pengetahuan masyarakat terhadap vaksin COVID-19 dapat meningkat. Nah, peningkatan pengetahuan ini dapat mendukung pengelolaan vaksin COVID-19 yang optimal. Aksiologi berhubungan dengan penggunaan ilmu dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, nilai-nilai aksiologi ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat tidak hanya di saat pandemi seperti ini saja, tetapi bisa juga digunakan untuk masa yang akan datang juga. Sinergitas antara stakeholder dan masyarakat yang baik dapat mewujudkan pengelolaan vaksin COVID-19 yang lebih optimal. Nah, apabila program vaksinasi berjalan dengan baik, maka pandemi COVID-19 di Indonesia juga dapat segera berakhir. Oleh karena itu, peran filsafat ilmu melalui perspektif aksiologi yang tepat dapat meningkatkan sinergitas antara stakeholder dan masyarakat untuk mencapai kesuksesan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.